Udah ini? Oke, sekarang kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Dan tamu kita hari ini adalah Dr. Yasin Yanuar Muhammad, SPOG, Sub SPVer, MSc, MD Obgyn Ray MSc. Dia kayak Firdaus Oiwobo. Nanti yang Bapak terjemahannya kalau bahasa Inggris. Iya, itu kan DR, MD, medical doctor, Obgyn. Iya. SPVer itu apa? Itu subspesialis fertilitas, endokrinologi dan reproduksi. Jadi kan dokter kandungan spesialis obstetri ginekologi SPOG. Ya, Obgyn. SPOG itu ada bidang-bidang subspesialisasinya lagi. Konsulen berarti? Ya dulu Kfer. Oh, kafe. Konsultan fertility, endokrinologi, reproduksi. Sekarang subspesialis. dirubah penamaan gelarnya jadi yang KK itu semua jadi Subspesialis. Iya. Oke. Nah, kalau MSc MSc-nya dari? dulu saya pernah ngambil master in ultrasound of obstetric and gynecology. Jadi belajar lagi mengenai USG lebih dalam lagi, ambil S2. S2 khusus untuk USG? USG. Ya, betul. Berarti bukan spesialis? Advance USG. Nah, Jadi kalau lebih bukan spesialis, Bukan tapi spesialis. lebih ke ilmu belajar USG lebih dalam lagi, pendalaman. Gitu. Dan itu setara S2 khusus? Setelah S2. Dulu bolak-balik sekolahnya, bolak-balik saya ke Dubai sama Kroasia. Kepala sekolahnya di Kroasia. Kok jauh-jauh banget, Dok? Ilmunya di USG? situ, Cing. USG. Ya, jadi di Kroasia tuh ada seseorang pionir di bidang USG, USG. di bidang kandungan, namanya Profesor Asim Kuryak. Dia tuh di Kroasia dan timnya sekarang kan makin banyak, bikin sekolahan. Nah, waktu itu ada peluang nggak harus ke Kroasia, tapi dia bikin sekolah di Dubai. Jadi kita ke Dubai, belajarnya di rumah sakit di Dubai. Berapa Jadi tahun? kita magang itu setahun. Saya tiap 2 bulan balik-balik ke sana. Bolak-balik dari Kroasia. Dari Jakarta, Dubai, Jakarta, Dubai. Dubai. Nanti ujiannya di Kroasia. Tugasnya di Kroasia. Sama saya beberapa ke Slovenia sama Kedia untuk memperdalam lagi. Karena kan di dunia tuh banyak center-center yang dokter jago-jagonya itu. Nah, kita berguru lah, kayak nyari perguruan silat tuh mana nih yang ahli. Bokong dia. Iya, gitu Dari lah. kitab ke Kenapa barat. Kenapa balik-balik ke Jakarta, Dok? Masih di sininya? Bukan sekolah terus di Dubai gitu. Enggak, karena kan udah kerja, udah harus praktek kan. Nggak bisa ditinggal. Jadi kalau tinggal di sana ya kita kan juga nggak bisa. nggak ada Makanya kerja. Format Iya. sekolahnya memang dia memungkinkan. Jadi pesertanya dari internasional, ada yang dari Qatar, dari Iran, dari Inggris, dari Eropa. Oke. Kan kalau di Dubai itu di tengah-tengah dunia lah ya. Iya, iya, salah satu hubnya lah dia ya. alasan buka di situ karena dia mempermudah orang untuk berguru sama dia. Nanti di Dubai itu juga banyak rumah sakit Eropa Amerika yang semua dokter diterbangkan dari Eropa dan Amerika dan juga ngajar di situ. Di Dubai itu? Di Dubai itu. Jadi UAE itulah ya. Jadi dia bentuknya bukan university, bukan? University, tapi kalau dokteran kan university belajarnya di klinik. Di rumah sakit. Nah, Ya. jadi, Itu yang hospital base Base. itu? ya, jadi kita guru kita USG, ada pasiennya kita lihatin, kita belajar juga mix sama kuliah, modul gitu. Terus sembari kita pulang ke Jakarta, ngumpulin kasus, praktekin ilmunya, nanti hasil-hasil gambar kita dibawa ke sana semua pas terakhir. Kita suruh jelasin ujian lah, apa yang ditemukan dan lain-lain. Sehingga itu kayak sandwich ya jadinya ya. Iya, iya. Mesin sama, Dok? Mesinnya di sana yang kebetulan paling canggihnya, terupdate pada saat itu. Karena kan untuk rumah sakit yang levelnya tinggi, diagnostik emang harus bagus kan. Tapi cara kerjanya mirip. Sama. Lebih bagus nggak gambarnya, Dok? Kalau yang kan USG ada spesifikasinya. Hitam-hitam aja tuh. Kalau spesifikasinya paling bagus kayak mobil juga. Ada yang kelasnya sekian ratus juta, ada yang kelasnya sekian miliar, tuh beda resolusinya, keandalannya, segala macam, akurasinya. Nah, makanya kenapa saya memilih untuk mengambil master, nih kan ceritanya baru lulus nih, baru lulus spesialis, belum sibuk-sibuk banget gitu kan.
sekolah. Kenapa? Karena ultrasonografi itu alat penting untuk dokter kandungan mendiagnosis. Karena kayak stetoskopnya dokter, penyakit dalam atau jantung harus betul-betul canggih dan ilmunya juga mumpuni. Nah, kita belajar lagi lah. Dia udah bisa tahu si bayinya ini punya kelainan atau penyakit bawaan apa. Sekarang dari USG udah bisa. Ya, jadi kalau kita ngomong dari USG itu di kandungan kan 2, kebidanan dan kandungan, obstetri dan ginekologi. Oke. Kalau obstetri itu artinya segala sesuatu terkait kehamilan, persalinan, nifas. Kalau yang ginekologi terkait penyakit kandungan. Oke. Ginekologi kan penyakit. Organ kandungan perempuan berfungsi sebagai tempat kehamilan, terkait kehamilan juga non kehamilan kan, dia menstruasi, pengen program hamil. Nah, kita harus mempertajam kemampuan kita mendiagnosis. Satu, kalau pada kasus-kasus obstetri, kita mendeteksi supaya optimal mendeteksi kelainan-kelainan yang bisa kita temukan sedini mungkin kalau pada kehamilan. Nah, kalau pada yang ginekologi, ya kita menemukan penyakit-penyakit kandungan tuh miom, kista, pada kasus-kasus penyakit pada ibunya. Iya, penyakit pada organ kandungan ibunya. Oke. Nah, karena ilmu saya itu di bidang fertilitas, endokrinologi dan reproduksi, jadi master ultrasound saya ini mengkhususkan lagi ke USG di bidang reproduksi dan fertilitas. Nanti ada lagi ilmu yang memang mendalami USG diagnostik di bidang untuk janin tuh. Itu namanya bidangnya fetomaternal. Fetomaternal. Saya sering dengar tuh USG fetomaternal tuh nyebutnya tuh. Dia lebih dalam lagi. Kalau saya membatasi diri dan mengkhususkan diri pada USG di bidang reproduksi dan endokrinologi dan fertilitas. Jadi bagaimana kita menegakkan diagnosis, misalnya contoh kasus ada pasangan pengen hamil. Nah, kita harus periksakan USG kepada istrinya. Nah, gimana USG ini secara optimal bisa menemukan kondisi-kondisi risiko pada istrinya kan, ada kelainan atau tidak, itu harus tepat penanganannya. Karena penting kan, umpamanya pada kasus mengenai kista, kalau kistanya nggak jelas, diagnosisnya gimana mau dioperasi harus jelas dulu dong. Ya, apalagi kita mau menentukan operasi, penanganan program hamil dan lain-lain. Nah, waktu itu saya ada kesempatan untuk belajar di Slovenia, di India untuk memperdalam di bidang fertilitasnya ini. Jadi ilmunya makin mengerucut lagi. Tapi makin kita pelajarin malah makin banyak yang kita nggak tahu. Iya, betul. Ya begitulah. Jadi namanya manusia. Kalau sekarang nih pada saat praktek, dokter lebih banyak menerima pasien yang belum hamil. Iya. Untuk fertility. Ya, saya masih melayani pasien hamil, tapi komposisinya jadi nggak sebanyak teman-teman yang mungkin memang lebih banyak melayani ibu hamil. Ini melayani yang belum hamil justru ya. Kayak bayi tabung. Betul. Menuju bayi tabungnya nih yang periksa tuh dokter. Jadi kalau kita lihat tuh kehidupan seorang perempuan itu kan melewati berbagai stage of life lah ya. Dari baru dilahirkan, pubertas, nanti dia masa dewasa mudanya, nanti masa reproduksinya, sampai nanti menopause, sampai ya meninggal gitu ya. Itu semua from womb, dari rahim to tomb. Nah, itu coverage ilmunya dokter kandungan. Nah, jadi kita melayani itu semua, tapi dengan penjurusan yang mungkin berbeda-beda. Jadi dokter kandungan lain juga melayani program hamil dan lain-lain, tapi ada batas di mana keilmuannya mungkin perlu lebih dalam, sehingga perlu fasilitas dan keahlian lebih dalam. Kira-kira seperti itu cakupannya. Gitu. Berarti menangani bayi tabung juga, dok? Iya, alhamdulillah. Rahman tuh bayi tabung, dok? Dia? Beliaunya? Iya, beliaunya dia bayi tabung. Jadi waktu dia lahir, bapak ibu harus nabung dulu buat nebus. Tabungan. Tabung berapa? Bayi tabungan. Bayi tabungan. Iya. Oke, dok. Sebelum kita jauh mendalam, kita melihat dulu sil-sil. Apa itu? Sejarah sekolahnya. Waduh. Dia dokter lama banget sekolah, lu lihat. 78 Kemanggisan. Ya. Tahun 89 masuk SD. Sampai SD juga dibahas. TK-nya nggak ada sih itu. SD Bakti di sini? Nggak, di Kemanggisan semua nih, Jakarta Barat. Kemanggisan. Itu SD Bakti, sebelahnya SMP 111, sebelahnya lagi SMA 78 tuh, sebelah-sebelahan. Oh gitu? Oh, di situ aja. Kemudian Bakti swasta, yang SLTP sama SMU 78 negeri. 78 nah, memang biasanya zaman itu sekolah unggulan, kita
Benar. Pindahnya ke situ, habis itu SMP-nya SMA ke sana gitu. 78 di komplek pajak. Iya. Unggulan dulu tuh. Memang banyak ini ya, komplek departemen keuangan ya di situ ya. Iya, betul. Iya, termasuk pajak ya. 2001 di FKUI. Masuk FKUI. 2001 sampai 2005. 5 tahun jadi, untuk esketnya. 4 tahun. 4 tahun Jadi ini. kedokteran zaman saya itu 4 tahun kita di wisuda sarjana kedokteran. Iya. Tambah 2 tahun lagi koas. Jadi dokter umum. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan beda sistemnya. Sekarang 5 gimana? tahun lulus internship setahun baru dia bisa kerja gitu. Oh. Soalnya 5 tahun jadi dokter gitu. Oh gitu. Itu Tapi udah harus internship dulu. internship dulu. Koasnya? Koasnya ya itu Di 5 tahun itu? 5 tahun itu. Ya mungkin tahun terakhir ya, saya kurang aware juga sistemnya. Tapi ya dia koas di tahun terakhir. Jadi dia dapat gelar dokter lebih dahulu sehingga nanti dia bisa terjun ke masyarakat dalam konteks dokter magang internship. Oke. Jadi kalau kita bedanya sudah melakukan tindakan magangnya, sudah belajar, tapi kita belum dokter. Belum bedanya dokter. itu. Tapi proses belajarnya mirip-mirip. Magang sama dokter utamanya, pendidiknya. Tapi secara waktu lebih cepat sekarang 6 tahun. Kalau secara waktu dapat gelar 5 tahun kan sekarang. Iya. Kalau tapi dulu untuk 6 tahun. bisa praktek keluar izin praktek. Internship itu masih konteksnya pendidikan dia. Jadi bagian tak terpisahkan ya. Sumpah dokternya kapan? Pas setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun. 2007 itu. Kalau yang dokter, sumpah dokter setelah koas berarti? Kalau yang sekarang maksudnya? Enggak, yang dokter, zaman dokter. Ya, setelah 6 tahun juga. Jadi 4 tahun itu hanya dapat sarjana kedokteran. Oke, iya. Tapi memang tingkat 4, tahun keempat, kita dulu mengenal kalau, ini zaman dulu ya, ada praklinik sama klinik. Nah, praklinik itu proses belajarnya di luar tempat pelayanan terhadap pasien. Oke. Nah, 3 tahun pertama tuh praklinik namanya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 4 tahun keempat, sebelum kita di wisuda esket, kita sudah dikenalkan koas junior lah istilahnya. Oke. Untuk masuk nanti setelah jadi esket, masuk ke koas senior, tuh kelas 5 sama kelas 6-nya gitu. Jadi 3 tahun klinik, 3 tahun praklinik. Konsepnya gitu. Setelah itu baru dapat si sumpah dokter. Dokter, pas setelah 6 tahun menjalani pendidikan. Sama surat izin praktek. Dokter umum. Dokter umum. Ya itu ngurus lagi kan kalau surat izin STR, SIP kan pemerintah. Jadi ini kayak pendidikan selesai, kayak kampus-kampus lain udah selesai, sudah punya gelar, baru kamu nanti urus lagi ke pemerintah untuk mendapatkan STR, registrasi dan SIP. Ya. 2007 kelar. Itu langsung sekolah lagi spesialis. Ini ada space 1 tahun tuh. Iya, itu 2007 ke 2008 magang. Jadi magang sama konsulen senior. Supaya Objin juga udah objin. Konsulennya tuh objin. Objin emang. Itu emang udah tertariknya ke situ. Iya. Ke objin. Tertariknya ke sana, pas lulus cari kesempatan untuk belajar magang supaya kita lebih dekat sama ilmunya, belajar sama yang udah guru kita di situ kan. Alhamdulillah dapat kesempatan magang, lalu sambil mempersiapkan diri untuk ujian masuk. Spesialis. Masuk 2008, kelar 2012. Itu 4,5 tahun. Jadi 2008 Juli kalau nggak salah, 2012 Desember selesai. Cepet dong itu hitungannya, Dok. Orang-orang 5 tahun. Dulu sebelum zaman saya masuk itu 3,5 tahun. Malah lebih cepet lagi. Pas saya masuk, jadi lama gitu. jadi 4,5 tahun, 9 semester. Yang bikin lebih lama, semesternya yang lebih banyak? Tadinya 7. Jadi yang pas sebelum saya 4 tahun, sebelum saya lagi 3,5 tahun. Jadi yang beruntung itu dapat 3,5 tahun jadi dokter kandungan tuh. Dokter kandungan. Pas saya masuk udah berubah sistemnya 4,5 tahun, ya nggak apa-apa lah. Itu nambah terus nih, sekarang udah 20 tahun. Nambah terus. setahun. Sekolah lagi habis itu. Nah, sekolah. Jadi setelah sebelum mau lulus, terlulus abis ini mau ngapain nih ya? Ya praktek pastikan. Cuman kan kita pengen belajar terus. Saya mulai mencari peluang untuk sekolah lagi tuh. Belum mulai sekolah. Udah mau sekolah lagi, Dok. Gimana sih, Dok? Belum lulus udah mau sekolah lagi. Jadi cari lagi. Cari lagi.
saya meng-email beberapa rumah sakit dan universitas di luar menyampaikan bahwa saya mau, ini mungkin buat adik-adik yang mau jadi dokter juga, kita harus cari kesempatan untuk belajar sebanyak mungkin memang kayak gitu. Jadi kita sampaikan niat kita, minat kita untuk belajar di tempat itu, dan mereka accept, sangat terbuka untuk menerima student ataupun menerima dokter untuk belajar tempat mereka, apalagi di masa sekarang nih ya. Jadi saya lamar, ada nyangkut 1, 2 gitu kan. Nah ada nyangkut 1 di Singapura, terus di schedulein tuh saya, nanti kamu, makanya dari awal-awal mas soalnya, kan kita daftar nggak langsung terima, nyiapin dulu, apalagi di luar negeri kan, dia punya gelar, kita harus di translate dulu, transkripnya segala macam gitu-gitu. Terus, nah kan kalau kita sekolah kedokteran, itu kan base-nya hospital base tadi yang bilang, kita magang kerja, kita lihat, lalu kita diajarin, lalu kita bekerja sebagian-sebagian, sampai kita nanti bisa ngawasin orang kerja. Prosesnya kayak gitu, proses pelatihan dokter spesialis dan subspesialis. Nah mereka tuh punya posisi yang kosong nggak banyak, tiap 1 semester tiap tahun, paling 1 atau 2 orang aja asistennya katakanlah gitu, asistensi konsulennya kan. Jadi mereka juga harus ngeplot gitu kan. Makanya apply buru-buru. Apply supaya saya juga planning juga, nyangkut 1 dari Singapura nyangkut. Oke, kamu dijadwalkan tahun 2014. Terus 1 yang Kroasia juga jawab. Kamu bisa 2013 kalau nggak salah. Iya, setahun ya programnya 6 kali bolak-balik. Terus planning tuh kan. Sembari sebenarnya menunggu kesempatan untuk sekolah lagi di sini. Yang subspesialis itu. Nah, itu kan juga terbatas spotnya kan. Masa orang nunggu sekolah, dia sekolah. Nunggu sekolahnya. Sekolah ini belum sekolah lagi. Iya, niatnya udah nggak bener nih dokter. Sekolah belum kelar. Iya, udah nyari sekolah. Sekolahnya ini bertujuan untuk nunggu sekolah ini. Subspesialis lagi. Iya. Emang pengen sekolah. Ada orang-orang yang kayak begini ya. Iya. Tapi itu kalau dilihat dari waktu dok, ada 2 tuh di kurun waktu yang sama. Yang di Kroasia, USG, dan yang di Jakarta, yang fellowship. Oh iya, nah jadi gini. Akhirnya yang Singapura saya email balik, mundur deh. 2015. Karena dapat karena saya mau ngelarin yang USG dulu tuh, 2014 kan napas dulu lah gitu kan. Nah sembari, jadi gini, saya dapat kesempatan untuk magang sama profesor saya tuh. Si fellowship ini? Fellowship itu. Di sini ya? Di sini, udah ayo kita bimbing, kita cek segala. Itu kan kesempatan berharga dong. Belajar langsung sama ahlinya, guru kita yang tahu kita kecilnya gimana. Sekarang lagi mau dibantu lagi untuk belajar. Ya udah deh sambil berjalan. Nah kebetulan di center saya ini kan juga linknya banyak. Saya juga bisa punya banyak akses untuk nyari sekolah yang lain lagi gitu sebenarnya. Sambil nunggu kesempatan sekolah di sini. Sambil nunggu lagi. 2015 tuh. Ya akhirnya ya begitu nyari-nyari, ada kan kita kirim email ke rumah sakit di Sydney Australia. Terus Singapura udah terima, terus Kanada juga proses aja. Jadi bingung gitu, waduh gimana kita yang JPR sendiri kan? Sekarang mau proses nih. Iya kan proses. Akhirnya memutuskan karena itu saya kan juga punya istri, anak masih kecil-kecil juga. Terus kan namanya orang baru lulus kan juga ya harus kerja, harus berpenghasilan juga, jadi harus realistis juga. Akhirnya, tapi alhamdulillahnya dapat kesempatan belajar lagi tuh yang 2015. Yang prosesnya 2014 tuh ujiannya. Tuh yang paling atas tuh. Iya, spesialis ini. Itu kan mempersiapannya tahun 2014. Jadi sembari lagi mencari mana yang saya ikut ujian, terima alhamdulillah. Sekolah spesialis di sini. Di sini, tapi dulu Tapi akhirnya yang Sydney saya mundur. Maaf kan, saya nggak jadi. Yang Singapura juga tadinya mundurin setahun, dia udah dari 2012. Akhirnya saya nggak jadi juga. Kanada juga akhirnya saya lepas juga dong, karena udah ada di sini kan. Nah akhirnya yang Kroasia jalan tuh. Sambil jalan. Sambil udah kesana. Karena gini, karena ilmu yang saya mauin itu di Sydney
Australia sama Kanada itu ilmu yang saya dapetin di Indonesia ini. Subspesialis. Di bidang endokrinologi. Iya, Kalau di luar negeri namanya Certification of REI. Nah, kalau yang di Sydney sama Singapura, saya mau belajar operasi minimal invasive surgery. Kan kalau operasi kita taunya kan diet sayatnya kan kayak sesar tuh. Iya. Nah, sekarang kan ada teknologi minimal invasif. Kita pakai instrumen, pakai alat, lubangnya kecil aja. Dan bolong 3 rata-rata gitu ya? Ya, bolong 3. Ya. Nah, itu kan saat itu kita harus segera update lah ilmu kita kan. Nah, ternyata dengan belajar di subspesialis ini itu juga termasuk bagian dari yang dipelajari. Si area ini sehingga ya udahlah satu-satu. Sekalian, iya. Jadi nggak apa-apa, saya bangga juga dapat pendidikan dari dalam negeri, alhamdulillah 3-3-nya dari UI. Dari UI. Iya. Subspesialis juga dari UI. Dari UI juga. Satu doang Kroasia yang USG tadi. Artinya Lang, Ya. dia sekolah dari 89 sampai 2018. Kan SD ya sekolah. Iya. Hitung lah. Sama, kita juga kan sekolah dari SD. Dia 29 tahun, Lang. 89 sampai 2000. 29 tahun sekolah. Sampai 2026 pas ya. gua Udah lahir berhenti, tuh. iya. 89 gue baru lahir. Iya. Udah sekolah SD. Dia udah sekolah SD. Terus sekolah terus nggak berhenti. Sampai 2008, 29 tahun, Dok. Ini lagi mau ngambil lagi, Cing. Insya Allah, tapi doain ya. Belum bisa diomongin tapi. Mau Ngambil ngapain apa? lagi? Saya lagi mau ngambil Bukan S3. S3 insya Allah. Sama S2 lah, ada S2 tuh Kok lagi. ada S2 lah? Ada bidang ilmunya lagi yang kita Stop dok, stop. Saya bilang Iya, stop deh. iya. kan kita doain. Kasihan anak. Jangan Kalau lu di sekolah. stop. Kasihan Sekolah anak. terus. Beban anak lu pasti, Dok. Bapaknya ini Bapak apa? juga. Kan buat ngajarin anak juga sekolahnya nanti. Nggak apa-apa. Jadi ada rencana mau S2 dan Insya Allah, S3 kalau lagi. Allah memudahkan, saya lagi. Insya Allah nih saya Oke, Juli amin. lagi Kita ngambil aminkan, studi. kita aminkan. Insya Allah saya Juli ini ngambil studi juga S2, Oke. tapi nggak di sini. Oke. Hybrid juga bolak-balik. Ya. Nah, yang sembari S3-nya? mempersiapkan S3. Kayak tadi, Iya, sembari lagi. Iya kan? Iya. S3 nya PSD tahun di depan mana? rencananya. di sini. Di sini. Oh, S3 Di sini. jadi di sini insya Allah. Karena kalau S3 itu nggak mungkin kalau keluar kan harus full time. Oh ya harus full time ya. Harus kerja, harus sambil Wow. hari-hari. Tapi dari kapan dok udah pengen jadi dokter gitu? Nah, ini ada lucu nih. Dari umur berapa? Dari sesaat mau ujian SPB. UMPTN dulu. UMPTN ya. Jadi zaman dari SD sampai menjelang kelas 2, kelas 3 ada satu pekerjaan yang saya nggak pengen dan saya nggak bakal jadi. Yaitu Dokter. Karena Karena menurut saya waktu itu zaman-zaman SD katanya kalau mau jadi dokter harus masuk kamar mayat, harus lihat jenazah. serem gitu. Serem tuh. Sekolahnya apaan sih tuh? Iya. lihat darah gitu. Iya, kali. terus waduh. Nah, jadi waktu itu apapun asal jangan dokter. Pengennya jadi pilot dulu. Oke, sama Jadi sama pilot. gua. Sama ya? Jadi pilot. Ya, jadi pilot. Jadi pilot, jadi zaman SD SMP tuh ngumpulin majalah angkasa. Iya, majalah angkasa, gila, iya. di gunting-guntingin, clipping Iya. apa segala macam, mau jadi pilot. Terus pas kelas 2 SMP mata minus kan. Ya, Nggak bisa. udahlah, bisa, kayaknya jauh. Nah, terus pas SMA, teman-teman udah pada tahu tuh mau jadi dokter apa, mau jadi apa segala macam, apalagi tuh itu sekolah unggulan kan. Iya. Jadi kompetitifnya Tapi berasa. jurusannya apa? IPA. A1. Oh, IPA. Biar aman ambil IPA dulu lah. Oke. Alhamdulillah dapat IPA yang pertama lah. Oke. Masnya. Terus teman-teman udah tahu tuh mau ITB mau apa segala macam gitu kan. Nah, kita netral aja. Pokoknya semua pelajaran kita kerjain aja, aman. Terus sekitar udah mulai mau menentukan jurusan dan lain-lain. Oh, kan psikotes dulu. Emang ada? Ada psikotes. Dari sekolah biasanya. Dari sekolah. Dari sekolah yang bikin. Yang lain canggih-canggih, insinyur, segala macam. Waktu itu saya Dokter Oh, kayak strong test nih orang nih Kuat cenderung kemana? kemana Iya. gitu. tes minat dan bakat ya. Iya. Oke, ya. Waktu itu saya hasilnya jadi produser film, sutradara, apa artis gitu. Oh jadi bukan IPA. Iya, bukan IPA. Terus yang lainnya ini Teknik, insinyur Iya. gitu. oh ya udahlah nggak apa-apa lah gitu kan. Terus akhirnya dijelang mau memutuskan jurusan. Satu hari kalau nggak salah saya ke dokter sama ibu saya, bawa adik saya berobat. Terus saya ngeliat dokter ini kayak sharp gitu loh, Cing, kayak tajam gitu mas. Dia solutif banget lah kalau zaman sekarang ngomong itu. Kita datang ada masalah, dia bisa jelasin, kita pulang lega gitu kan. Terus waktu itu saya ngebatin, kayaknya harus ada yang satu begini di keluarga nih, saya bilang gitu.
Tapi yang lain apa? Sorry, yang lain apa? Bapak saya wartawan. Oke. Ibu saya bantu papa punya usaha ya udah berumah tangga lah, ngurus anak. Kalau abang saya bidang komunikasi. Jadi dokter nggak ada lah ya? Nggak ada. Oke. Paling dekat dokter tante saya dokter gigi. Tapi itu pun juga akhirnya tidak menjalani profesinya. Jadi beda bidang lah. Jadi memang hanya itu nggak ada gitu. Jadi memang nggak terlalu pengen banget, dan juga waktu itu nggak kepikiran kan, yang saya bilang pokoknya apapun nggak mau jadi dokter. Mau dokter ya. Nah, terus saya bilang kayaknya siapa nih ya gitu kan. Nah, tapi itu saya belum mutusin juga. Satu ketika satu hari lah tiba-tiba kebangun, wah kayaknya saya harus jadi dokter nih gitu. Kebalik tuh. Ada ilham. Ada ilham. Nah, Ada itu ilham di tidur. Wangsit di mimpi. Dapat wangsit. Ya. Jadi makanya saya bilang kita kalau manusia jangan KTC-KT-nya gitu kan. Iya. Siapa tahu hal yang kita cap buruk itu ternyata baik buat kita. Memang itu jalan hidup kita kan. Saya belajar banget tuh. Dulu waktu kecil saya bener-bener yang kayak nggak mau jadi dokter. Nggak mau apapun, disuruh apapun nggak mau. Pokoknya dukun, maunya dukun aja. Tapi di hari itu sekian tahun kemudian pas SMA mau daftar itu, pokoknya apapun yang terjadi saya harus jadi dokter. Pilihnya langsung FK. Itu motivasi kayak gitu, FK. FKUI pertama. Nomor 1 FKUI, nomor 2-nya kosongin aja. Tapi kata orang jangan sayang, Iya aja. Iya. Saya sih FKGUI. Yang kedua FKGUI. Terus tapi niatnya kalau nggak dapet, saya mau coba tahun depan. Gitu. Gap year. Iya, Gap year. Iya, zaman sekarang Gap year. Tapi secara bersamaan, ibu saya tahu-tahu, Sin itu Trisakti lagi buka pendaftaran. Hah, Dokteran. kapan? Dokter. Ya. Oke. Semuanya waktu itu. Oke. Ujian aja. Kapan, Mah? Minggu depan. Hah? Udah ujian aja gitu kan. Iya. Ujian diterima. Kedokteran. Kedokteran Trisakti. Ah. Nah, alhamdulillah habis UMPTN lihat koran kan. Iya, lihat koran. Alhamdulillah. Udah bayar belum tuh uang Udah. pangkalnya? Tapi dibalikin. Iya. Karena keterima Tapi negeri. dipotong. Bawa korannya dipotong Iya. sih. Selalu begitu dari dulu ya. Caranya. Sampai sekarang masih gitu ya? Iya. Masih. Nih, anaknya Saya lagi sedang di masa itu. Iya, di masa itu. Oh iya. Diterima nih di koran nih. Terima koran. Pertama kali ngeliat di koran tuh gimana? Ya alhamdulillah. Posisinya? Oh, di teras ya kan. Oh, memang ini. Memang nungguin itu koran. Iya. Loper, nunggu Republika loper. kan dulu Republika ya. nggak usah. Iya, iya ada. Jadi nunggu itu pagi. Pagi nunggu. Kesiangan. Sampai nyari ke segala macam kan. Loper korannya kesiangan Semua ya. orang nyari itu koran itu. Karena pengen lihat hasilnya Iya. ya. Kalau saya di UI juga, tapi saking tidak pedenya, jadi nggak ngelihat. Saya tidur di rumah Ius, teman saya nih. Gue tidur di rumah Ius. Terus tiba-tiba pagi-pagi adik gue ngetok, tok, kata gitu. Udah diterima gitu. Oh iya? Iya. Dulu nggak ngeliat? Nggak ngeliat gue, kagak bakal lulus ini mah gitu. Akhirnya lulus. Dia emang nungguin. Kalau sekarang pakai ini dok. Sekarang udah Online, ya. Pakai online. Masukin nomornya gitu ya? Di refresh set, hijau, merah gitu. Yang kemarin sempat heboh kan? Iya. Anak gue kena dok. Oh iya. Ya Allah, sedih banget dok. Itu dok. gimana ceritanya tuh? Pagi jam 6 hijau, crash, buka lagi 9:30 merah. Kacau. Daftar UI. di fakultas apa? Komunikasi UI. Kacau UI ya. Gedak gue jadi pas itu. Itu ya soalnya itu Hancur hatiku sebagai orang tua. Iya, karena kan dia itu- juga hancur ya. itu banget itu. Iya. Dia pertama udah Pengen banget hijau. Udah ngabarin lulus. grup. Anak gue nih diterima. Ya Allah. Oke, dokter langsung ngelihat nih diterima. Aman udah hidup jadi dokter. Ya udahlah, pokoknya apapun jalanin aja lah. Iya. Kita udah nyebur deh. Gitu. Ya. Berangkat udah lancar. Pernah ngalamin kegagalan gak sih dok dalam hidup ini dok? Minggu ngeliat dari Soalnya begini. Nggak, dari jadi dokternya aja nggak niat awalnya. Tapi pas sudah masuk dokter, langsung. Nah, Gak niat masuk FKUI gitu. Iya. Bisa Pilih itu begitu doang lagi loh. maunya. Iya, Nggak mau nih. pilih kedua. Yang nonton nih yang Dia kayak lagi, yang hari ini nggak keterima nih. Iya. Ya Allah dok, itu kok nggak saya udah niat dari SD. Kok ini bisa nggak niat? Iya, nggak Baru niat kepikiran dapet. Hamin 1. Iya. Kok bisa? Enggak, Amin satu juga kan belajar juga bimbel-bimbel. Iya. 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 Tapi mempersiapkan loh. Bimbel Iya, juga ikut. Iya. Oh. Istilahnya gini lah, Cing. Saya tuh orang biasa aja. Maksudnya tapi mungkin pelajarannya kita selama kita mau belajar, sama mau jalanin kerja kerasnya, insya Allah hasilnya Iya, insya ada. Allah sih. Saya sih gitu aja sih. Dalam menjalani sekolah kedokteran, itu kita suka bercanda sesama kita. Lu kalau belum pengen berhenti, tandanya lu kalau lu udah pengen berhenti,
tandanya lu bakal jadi dokter gitu. Oh. Jadi sedemikian beratnya perjalanan untuk menjadi dokter itu, sampai semua dari kita tuh punya perasaan suatu saat pengen berhenti sekolah aja, mau ngambil jurusan lain aja. Tapi saya sebagai bercerita juga, kalau lu udah mikir begitu, insya Allah lu bakal jadi dokter tuh, katanya gitu. Jadi susah. Sampai di tahun keberapa perasaan pengen berhenti itu ada? Di kelas berapa berarti? Biasanya rata-rata mulai kelas 4, 5, 6 tuh zaman saya ya. Karena udah mulai koas, udah mulai terjun ke masyarakat. Kita betul-betul belajar, capek berasa dan lain-lain. Jadi tugas kuliah, tugas harus jaga malam dan lain-lain itu kan. Meskipun ya itu yang manusia ya. Kita setelah melewati itu, lihat ke belakang, lucu-lucu aja ya. Lucu-lucu ada yang lebih berat lagi, katakanlah ada istilahnya gitu. Jadi ya itu perjalanan. Tapi lewat-lewat aja gitu ya. Kalau mikir ke belakang kayak. Ya alhamdulillah itu masih banyak doa juga lah supaya dapat kemudahan gitu kan. Masya Allah. Berarti emang udah emang belum ada gagalnya ini dalam pernah nggak tes sekolah gagal? Nggak lulus? Tes sekolah ya kan cuma daftar FKUI habis itu udah selesai. Trisakti lolos juga. Kan sekolahnya cuma satu jalur begitu. Hair ada gak hair? Oh iya, wah. Hair ada. Nih, coba lihat tadi pas sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran itu kita modelnya kayak sekolah SD, SMP, SMA zaman saya nih. Jadi ada banyak mata pelajaran, biologi, fisika, kimia, dasar dan lain-lain, histologi, patologi anatomi. Kalau kita nggak lulus satu mata pelajaran, kita ngulang kan. Tapi kalau di FK ngulangnya tahun depan. Cuman mata pelajaran itu doang. Ya mungkin cuman kuliahnya berapa kali dalam satu semester atau setahun. Iya. Jadi misalnya mata kuliah lain nggak ngambil. Iya, udah lulus tuh mata kuliah lainnya. Misalnya gini nih, ngambil kimia lulus, fisika nggak lulus. Iya. Nggak boleh naik ke kelas 2. Tinggal kelas, tapi masuknya cuma belajar fisika doang untuk ngarahin itu. Karena ada tuh dok? Hah? Ada, dokter ada ya itu saya hampir tuh. Kan enggak. Dok, kalau ada nggak akan 4 tahun. Pasti akan lebih. Tapi ada orang yang kayak gitu? Ada. Banyak teman-teman yang memang ya. Jadi di semester perjuangan. Semester itu dia satu aja. Iya. Jadi tahun bahkan. Karena harus naik setahun itu. Iya. Karena kan kayak kelas gitu. Iya, kayak kelas. Jadi gelondongan, nggak ada lo kayak ngambil modul ini doang, ntar tahun depan ngulang lagi. Iya. Tapi bisa maju nggak bisa. Zaman itu ya. Iya. Saya nggak tahu kalau yang sekarang. Nanti begitu dia lulus, berarti udah beda teman-temannya, nggak? Iya. Teman-temannya udah naik lagi kan? Jadinya dia bareng sama bawahnya. Iya. Sama di kelas. Waduh, beban juga ya, berat ya. Iya. Nah, terus kalau kelas 4, 5, 6 juga gitu. Umpamanya kalau kelas 4 tuh kita perkenalan. Nanti kita singkat-singkat tuh ke bagian-bagian pelayanan. Penyakit dalam, bedah, obgyn, magangnya cuman kalau bagian besar tuh ya bedah, kandungan, penyakit dalam sama anak tuh 5 minggu. Jadi kita 5 minggu kuliah di bagian itu, ketemu konsulen, ngelihat konsulen periksa, ketemu pasiennya sambil belajar segala macam. Kalau seumpamanya dalam setahun kita ke semua departemen itu, misalnya nggak lulus satu di departemen anak, nanti tahun depannya kita ngulang anak dong 5 minggu, selebihnya nganggur. Oh. Karena per tahun gitu. Per tahun ngulangnya satu lagi gitu. Iya. Jadi mungkin jadi tapi ada batas waktunya kan? Ada batas waktu. DO-nya. Universitas ada. Universitas kan punya berapa sih, saya lupa, ada berapa N gitu ya. Iya. Ya tapi jadinya motivasi biar nggak ngulang jadinya. Iya. Itu. Karena kalau ngulang sendiri waktu yang saya tuh zaman kelas 1. Lelah. Zaman kelas 1 sempat hampir ya tadi tidak naik tuh satu mata pelajaran tertentu. Itu kapok belajar, habis itu wah gua harus berubah nih gitu. Kapok belajar maksudnya? Maksudnya kapok untuk main-main, dia mau belajar nih, harus berubah gitu. Jangan sampai ngulang. Pas emang salah cara belajarnya setelah dianalisa. Jadi waktu itu banyak main lah, baca lewatnya, terus dulu hobinya ngeband, piano segala macam. Akhirnya udah dah kurang-kurangin dulu deh yang bikin capek begitu. Iya. Nanti udah mulai adaptasi anak, baru deh mulai ngeband lagi atau apa gitu-gitulah. Karena kan baru masuk kuliah kan banyak main-main yang pasti kebanyakan. Iya. Tahun dan pertama. itu kompetisinya kan emang ujian tiap minggu gitu modelnya kalau di kedokteran itu. Tiap Jumat ujian, tiap ujian. Jadi drilling. Nah, akhirnya hampir tuh tidak naik. Ya, hampir nggak naik karena ada nilai yang jelek. Terus jadi
ada tugas akhir yang kalau seumpamanya ini bagus, dia bisa nambahin Oh, nambahin nilai yang jelek. nilai yang final tadi, kesempatan terakhir. Oh. Kita nungguin tuh di ruangan. Jadi pas lagi nginput nilai hasil perhitungan ujian terakhir tuh, saya nungguin depan dosen ya, nungguin nih gue Berapa nasib nih? gue iya. Akhirnya kan batas lulus kalau salah 7, kayak 6, sekian, kalau dapat 80 berarti itu dapat itu kan berarti kan. Akhirnya keluar tuh, alhamdulillah bleng. Oh, alhamdulillah. Naik nih, udah dah. Mulai ke depan Nggak mau kita lebih serius lagi belajar deh gitu kan. Lebih banyak baca gitu lah. Itu doang momen kegagalan sampai inget. sampai ini. Oh iya. Kalau kita disuruh momen kegagalan apa banyak banget. Iya. Akhirnya udah sampai kelar sekolah 2018 dan dari 2018 sampai sekarang lebih ke praktek-praktek. Praktek-praktek. Mengamalkan ilmunya. Ya sebenarnya praktek dari 2013 kan. Dari 2013. Sambil sekolah. Iya. Tapi akhirnya setelah 2018 memang konsentrasinya ke praktek. Ya. Tadinya tuh 2018 itu didorong lagi buat langsung ambil S3. Soalnya Sama siapa? Sama pembimbing saya. Karena di UI itu kalau kita ambil, jadi di UI itu subspesialis itu bar 3 sama setara sama S3. Cuman kalau S3 kan akademik, kalau ini kan profesi. Nah, kalau kita ambil S3 dalam waktu kalau nggak salah 3 tahun, mata kuliah yang standar di S3 tuh nggak perlu dijalanin ulang. Jadi kayak ada bisa mata kuliah ditransfer sama. gitu ya? Iya, ditransfer nilainya. Misalnya kayak nilai-nilai kuliah dasar filsafat, epidemiologi, kuliah-kuliah dasar itu yang nilainya dari subspesialis bisa ditransfer jadi S3 bisa langsung bikin riset. Gitu. Jadi nggak perlu kuliah-kuliah. Ya. 3 tahun, 18 lulus, antar aja masih 2021 kan. Itu kan pandemi, alasan. Berarti ya udahlah, lepaslah gitu kan. Terus pandemi dan lain-lain belum nggak kepikiran lah kan. Akhirnya ya mudah-mudahan nanti dapat kesempatan. Sekarang nih lagi pengen lagi. Mungkin udah momentumnya, insya Allah. Nah itu PhD yang besok mau diambil adalah PhD yang kemarin nggak jadi? Atau beda? Udah beda? Beda. Oh udah beda, jalannya udah beda. DKV kalau nggak salah. Iya DKV. Jadi beda sendiri. Iya karena kan tes bakatnya DKV dia. Produser sama artis, ya. Nah waktu ini ada yang ke Nusa Tenggara dalam rangka? Oh itu pendidikan. Jadi kita kan tugasnya di berbagai macam rumah sakit sebagai residen. PPDS. Tugasinnya ya. Di PPDS ke sana NTT. NTT itu ada program kerjasama dari FKUI dengan berbagai rumah sakit RSUD untuk membantu pelayanan mereka. Nah yang turun itu adalah chief. Jadi itu tahun 2012 sudah sebagai chief. Udah chief, ya. Udah bisa mandiri, udah lulus lah istilahnya gitu. Tangerang ke Gatot Subroto. Nah, itu rumah sakit pendidikan semua tuh. Gatot Subroto, Fatmawati, Persahabatan, RSCM. Persahabatan bukan rumah sakit paru, Dok? Iya, rumah sakit umum Persahabatan. Jadi memang unggulannya layanan paru dan tuberkulosis ya. Tapi dia punya banyak layanan dan besar dan ini. Dia kelas A juga, Dok? Iya. Rumah sakit kayak pusat juga gitu? Pusat, ini semua rumah sakit pusat kan. Ini rumah sakit pusat? Kalau yang Tangerang rumah sakit RSUD Kabupaten ya. Kabupaten. Terakhir di Cipto. Nah, kalau di Cipto itu udah kayak rumah kita. Home base-nya di situ. Oke. Ke UI soalnya. Iya. Ngajar nggak, Dok, sekarang, Dok? Saya bukan staf pengajar, jadi bukan dosen. Cuma bisa nggak tanpa ini nih, kayak dengan history kayak dokter ini bisa nggak ngajar? Apa harus ada sesuatu lagi yang Ya sebenarnya kalau aktivitas mengajarnya bisa, karena kita mengajar kan ada bisa mengajar awam, bisa mengajar sesama profesional, bisa juga mengajar peserta didik. Nah kalau misalnya mengajar di course, di simposium, ya kita bisa diundang, sering diundang untuk ngajarin misalnya workshop mengenai USG reproduksi. Saya beberapa kali itu mengajarkan ilmu yang saya dapatkan ke sejawat lain. Tapi kalau dalam konteks akademi pendidikan, itu tentunya harus staf pendidikan. Misalnya dosen di UI, dosen di mana gitu. Jadi memang harus jadi PNS, ASN. Kan juga swasta juga bisa. Enggak, maksudnya kalau di UI. Kalau mau ngajar, dia harus ASN. Kalau di UI ya jadi
dosennya UI, pegawai UI gitu misalnya ya. Nah, dia tuh Dok jadi pegawai Kemenkes apa Kemendik? Banyak yang jadi ada yang pegawai Kemenkes tugasnya di rumah sakit, juga mengajar di UI, ada juga yang pegawai UI yang bekerja di rumah sakit RSCM gitu. Jadi mix tuh biasanya. Unsurnya. Unsur-unsurnya ya. Ya, jadi yang gaji siapa ya? Ya, bisa yang gaji departemennya Kemenkes. apa nih? Induknya. Ya. Kalau UI berarti ke Dikti ya. Dikti, ya. Oke, sekarang praktek di mana aja, Dok? Praktek di Rumah Sakit Pondok Indah. SPI Pondok Indah. Terus sekarang saat ini juga praktek di Rumah Sakit Ibu Anak Bina Medika Bintaro. Oke. Sama satu lagi di Klinik Bamet Meruya. Di Klinik Bamet. Yang di Meruya, Jakarta. Yang di Meruya. Emang di Bamet itu ada ininya, Dok? Gue sih dengarnya buat diet doang. Sama estetik ya? Sama estetik. Ternyata di Bamet ada juga. Ya, jadi Bamet itu pelayanannya ada banyak, Cing. Ada yang memang paling banyak dikenal masyarakat dan paling banyak pasien itu skincare. Skincare. Dokter spesialis sekarang dermatologi, venereologi, dan estetika. Dulu SPKK. Kulit dan kelamin. Nah, sekarang ganti jadi SPDVE. Oh, emang ganti semua namanya itu? Iya. Tapi penyakit kelamin tetap di situ? Tetap di situ. Venereologi itu penyakit kelamin. Jadi apa tadi namanya? Spesialis dermatologi, kulit, venereologi, penyakit kelamin, dan estetika. Ada estetikanya. Di VI. Nah, kita memang di Bamet 90% layanannya pasiennya banyak dari yang mencari itu dokter spesialis kulit. Spesialis DVE-nya, estetika, serta perawatan kulit pada umumnya. Oh, bukan yang diet-diet, Dok? Nah, ini alhamdulillahnya sejak beberapa tahun terakhir kita juga mengintensifkan layanan-layanan lain dan tambahan. Jadi ada selain kulit ada dokter kandungan, ada dokter anak, dokter gizi, nutrisi, ada akupunktur medis, ada laktasi. Nah, yang kesemuanya itu tuh ada andrologi juga, spesialis kesuburan cowok. Andrologi. Dan dokter umum juga ada kita. Oke. Jadi semuanya itu mengarah kepada kesehatan keluarga lah kira-kira. Termasuk juga nutrisi dan gizi tadi ya. Oke. Iya. Nah, itu layanannya tuh. Dokter Objin kan ada. Ngelahirin bisa di situ, Dok? Belum bisa, karena kalau lahiran kan perlu fasilitas yang lebih besar. Ini semuanya klinik. Berarti bersalin, bukan bersalin, tidak ada bersalin. Hanya klinik dokter spesialis kandungan. Untuk pemeriksaan kehamilan dan kontrol, serta tindakan-tindakan yang bisa dilakukan di klinik, misalnya pasang KB, gitu vaksinasi, gitu. Kalau kontrol-kontrol kehamilan, Dok, kan nanti kalau pas melahirkan bukannya harus sama dia, dokternya? Iya, jadi nanti lahirinnya di mana? Kalau misalnya kalau sama kontrol di Bamet, ya berarti pasiennya memilih mau di tempat saya bekerja rumah sakit yang mana tadi dua tadi kan. Tapi kan ada dokter-dokter lain juga. Nah, biasanya mereka memilih tuh mau di dokter yang memang sehari-hari merawat atau mau ke dokter lain juga nggak apa-apa sih. Gitu. Gue pindah-pindah gue. Iya. 3 bulan di RSPI, 3 bulan di Tembuni, 3 bulan di Bali karena lahiran di Bali. Lahir di Bali. Oh iya. Pindah-pindah. Dokternya gue ajak semua tapi ikut ke Bali. Ke Bali modalin 3 bulan ya. Nggak boleh kemana-mana lo ya. Gitu. Iya pindah-pindah. Jadi memang kalau misalnya kita kontrol udah sama satu dokter itu, biasanya emang gitu. Kelebihannya adalah udah tahu dari awal perkembangannya gitu ya. Dia sebenarnya pindah pun nggak masalah. Nggak masalah. Itu hak pasien. Hak pasien untuk memilih dilayani oleh siapa itu haknya pasien lah. Makanya kalau di klinik Bamet, pasien-pasien saya yang periksa hamil sama saya kita nggak bisa mengharuskan lahir sama saya. Saya ngelahirin dimanapun yang bapak ibu nyaman lah. Nyaman kan individual ya. Dari mulai tempat tinggalnya di mana, rumah sakit terdekat mana, sampai dia mau asuransi atau BPJS atau fasilitas yang dia suka yang nyaman, itu kan hak pasien. Nah, riwayat si kehamilan yang diperiksa itu dibawa, Dok? Ya biasanya kayak medical record-nya gitu. Biasanya kan kalau ibu hamil kita sertakan buku. Benar, buku kontrol. Nanti biasanya dokter akan mencatat isu-isu yang risiko tinggi, misalnya hipertensi atau apa di situ, sehingga setiap
kontrol kemanapun, Bawa. buku itu akan jadi pegangan sama hasil USG sebelumnya dibandingkan. Dibawa terus. Oh, lo gitu, Lang? Iya, dibawa terus. Kalau enggak ya nggak tahu dokter sebelumnya. Kehilangan informasi ya. Betul. Tanya sendiri deh ke dokter sebelumnya. Iya. Bilang gitu. Kenal sama dokter ini nggak gitu? Lo tanya sendiri. Itu di RSPI kenal nggak? Iya. Itu coba telepon. Ya. Saya pernah dapat cerita dok dari dokter Objin pas di mana tuh ya? Di RSPI atau di mana gitu? Dokter gigi juga kita ada ya? Oh, dokter gigi ada. Gigi iya. Pada disebut tadi. Klinik ini. Klinik semuanya klinik. Estetika gigi juga ada. Ada. Wah. Kita nih ada dokter bedah gigi bedah mulut yang jago pasang implan. Oh, ya bedah ya, bedah. Tadi gue pengen cerita apa ya? Oh ya, Observasi juga ada. Iya. Pernah ngobrol sama dokter Objin, katanya dia pernah ibu hamil nih. USG terus selama sama USG itu 1 bayinya. Pas lahir 2, masa kembar. Kok bisa nggak ketahuan, Dok? Harusnya sembunyi 1 lagi? Iya. Nah, itu cerita mesti dikonfirmasi juga, tapi harusnya harusnya ketahuan kan? Harusnya sih tidak susah untuk bisa dilihat lah. Pentingnya USG. Nah, USG paling pertama tuh penting pada 12 minggu pertama atau trimester pertama kehamilan. Terutama tidak lama setelah tesnya positif. Ya. Kenapa? 1, memastikan kehamilannya. Bener hamil. Yang kedua, memastikan lokasinya. Di dalam kandungan apa di luar kandungan? Oh, emang ada dok yang bisa berkembang di luar kandungan? Iya, namanya kehamilan ektopik. Di luar hamil anggur itu? Lain. Lain lagi? Lain lagi. Kalau hamil anggur, perkembangan janinnya abnormal karena ada kelainan kromosom. Jadi dia berbentuk jaringan seperti kumpulan buah anggur tuh. Oh, nggak jadi orang lah. Oke. Nah, jadi memastikan 1, hamil nggak nih gitu kan? Yeah. Yang kedua, lokasinya. Oh, bener dalam kandungan, aman dong. Tapi kalau di luar, berarti kan harus ada tindakan tertentu ya, karena bisa resiko pecah, perdarahan, membahayakan ibu. Sorry dok, kalau yang di luar kandungan, dia di mana dibuahinya dok? Paling sering, ya gini. Jadi paling sering terjadinya nempelnya di saluran telur. Di salurannya? Di salurannya. Harusnya kan di rahim. Rahimnya. Rahimnya. Oh, ini masih di salurannya. Iya. Oh. Jadi dia tetap, kan kalau pembuahan itu terjadinya di saluran telur. Dia ketemu, jadi sperma dari vagina masuk, jadi kayak gini, ini salurannya ya. Sperma dari sini kan, ketemu di salurannya nih. Abis itu dia berkembang sampai umur 6-7 hari, jalan harusnya gerak ke rahim. Kok bisa gerak sendiri? Karena di saluran telur, itu dia bukan saluran doang, tapi ada sel rambut namanya, yang bergerak secara harmonis gitu. Jadi ngedorong gitu kan. Nah, kalau misalnya ada terjadi peradangan pada saluran telur, infeksi, dia nggak bagus gerakannya, rata-rata kayak gitu, dia ngemplok di situ tuh. Tapi berkembang terus? Berkembang terus, masalahnya saluran telur strukturnya bukan buat nampung bayi. Dia nggak punya support, bisa memelar seperti rahim. Sehingga suatu saat akan pecah. Oh, itu pembuluh darahnya menimbulkan perdarahan. Nah, itu emergensi, namanya kehamilan ektopik terganggu. Jadi kalau kehamilan di luar kandungan tuh kehamilan ektopik. Dia bisa terganggu, bisa belum terganggu. Kita bilangnya kalau terganggu tuh bahasa Inggrisnya rupture, udah robek. Kalau belum terganggu, kelihatan dia di situ, tapi belum pecah. Tapi satu saat pasti akan pecah? Suatu saat pasti akan pecah karena kecil sekali. Dia nggak bisa mensupport untuk tumbuh gitu. Nah itu berapa lama ketahuan itu dok? Kalau 6-7 hari sebenarnya harusnya udah masuk ke rahim. Nah jadi tadi pertama kan memastikan kehamilan, yang kedua lokasi, yang ketiga memastikan usia kehamilan nih. Itu penting karena rata-rata kehamilan ektopik nggak mungkin bertahan lebih dari 6-7 minggu biasanya. Jadi kalau udah dateng, Bu, kita hitung kira-kira berapa usia kehamilannya. Bisa dengan 2 cara kan, dari riwayat haidnya atau dari USG-nya. Dok, saya kayaknya 9 minggu. Kalau 9 minggu, harusnya udah ada janin, udah ada detak jantung. Tapi kok ini belum ada ya? Nah, begitu harus curiga tuh, misalnya gitu. Jadi, memastikan usia kehamilan. Yang terakhir, atau nggak terakhir lah, berikutnya adalah untuk memastikan jumlah janin. Ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3 gitu. Dari awal udah kelihatan tuh? Dari awal, ya 5-6 minggu sudah terlihat. Sudah kelihatan. Gitu. Dok, kalau misalnya di USG itu yang di hamil di luar kandungan itu, bisa langsung ketahuan dok? Tergantung datangnya pas kapan. Nah, kalau jadi gini,
Si berapa janin, minggu ya itu? si janin kan embrio ya, embrio tadi umur 7 hari kan dia nempel. Kalau udah nempel, berarti udah ada hubungan antara rahim pembuluh darah ibu sama si janin. Berarti si janin udah bisa melepaskan hormon yang namanya HCG ke pembuluh darah ibu. Test pack-nya bakal positif tuh, urinnya positif. Tapi belum tentu sudah dapat terlihat lewat USG. Nah, biasanya janin baru dapat terlihat usia sekitar 5 minggu. Maka itu kalau misalnya baru ketahuan test pack, segera hamil pentingnya apa? Sekitar 5-6 minggu itulah waktu krusial kita bisa menemukan kecurigaan dia di dalam atau di luar kandungan. Karena kalau 5-6 minggu harusnya udah ada. Kalau nggak ada, penyebabnya apa? Apa salah ngitung? Atau memang tumbuhnya di tempat yang lain gitu. Secara rasio dok, banyak nggak orang hamil di luar itu? Kecil, di bawah 1% lah. Oh, di bawah 1%. Jarang sekali. Ya tapi tetap harus diperiksa ya, siapa tahu makanya, kita yang 1% makanya itu. kita nggak boleh mengabaikan pemeriksaan USG yang awal-awal. Berarti segera mungkin kalau habis segera positif. mungkin. Nah, gitu ya. sekarang kalau kita lihat ya, berarti ada jeda antara tesnya positif, tapi USG-nya belum kelihatan janinnya kan? Iya. Biasanya kita nunggu tuh seminggu. Kita tunggu seminggu, janinnya akan membesar. Harusnya minggu depannya udah terlihat. Udah terlihat. Kalau misalnya udah tunggu seminggu ternyata belum terlihat, baru kita curiga. Tunggu di mana nih? Gitu. Kalau di luar, ya udah memang harus diambil, nggak bisa diselamatkan untuk tetap berkembang masukin ke rahim dok. Nggak bisa. Oh, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi memang udah harus diangkat. Iya betul. Nah tinggal timingnya kapan paling tepat. Sebenarnya ada 2 penanganannya. 1 dengan obat-obatan tanpa operasi, yang kedua dengan operasi. Sebenarnya tindakannya ada kriterianya lah, indikasinya kapan kita boleh pakai obat aja, kapan kita operasi. Nah, biasanya kita lakukan operasi itu tujuannya 2. Yang satu menyelamatkan nyawa, menghentikan perdarahan. Karena kalau berdarah terus nggak berhenti bisa bahaya buat ibunya. Yang kedua mengevakuasi si ya menghentikan perdarahan, yang mengevakuasi si KIT-nya. Tapi kalau pada kasus yang dia stabil, misalnya masih kecil, itu bisa pakai obat-obatan, jadi nggak harus selalu dioperasi. Suntik obat biasanya. Bisa tuh ngelarutin lah. Ya, kayaknya kita kasih obat yang sifatnya menghentikan pertumbuhan sel. Sehingga nanti lama-lama dia stop sendiri, berhenti bertumbuh, lalu ntar dia sebagian ya mungkin lurus, sebagian lagi diserap lah biasanya. Kembali gitu. Ya. Biasanya dok yang bukan gangguan ya apa ya, masalah yang paling sering dihadapi oleh ibu hamil apa sih dok? Nah, mungkin ini kita tarik dulu ke permasalahan besarnya ya. Di Indonesia itu angka kematian ibu tinggi ya. Ya, kita lagi berusaha terus untuk menurunkan kan, supaya tidak ada lagi perempuan Indonesia yang meninggal karena hamil. Terkait dengan kehamilan. Jadi kalau definisi angka kematian ibu atau maternal mortality rate itu perempuan yang meninggal terkait dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas itu per 100.000 persalinan kelahiran sehat. Ya. Nah, kalau di Indonesia tahun 2020 sampai 2022 itu sekitar 189 per 100.000. Itu tinggi, termasuk tinggi dok? Nah, kalau misalnya di Indonesia setahun ada 4 juta yang lahiran, dibagi, berarti kan sekitar 40 kali 189. Itu aja udah hampir 8 ribuan ya, 7 ribuan ya. Nah, kira-kira kondisi seperti itu. Nah, itu termasuk yang 3 tertinggi di Asia Tenggara. Tingkat kematiannya itu? Ya. Oke. Di bawah Timur sama apa gitu ya. Nah, penyebab kematian ibu itu ada 3 paling besar. Yang pertama, perdarahan. Yang kedua, preeklamsia atau penyakit darah tinggi pada kehamilan. Yang ketiga, infeksi. Nah, si perdarahan ini kenapa sih ibu hamil itu bisa beresiko dan persalinan juga? Karena pada saat hamil, tubuh ibu kan berubah. Dia menampung janin juga. Nah, pada saat terjadi persalinan, itu beresiko mengalami perdarahan. Nah, kalau perdarahannya tidak diatasi dengan cepat, maka risikonya tinggi, makin tinggi. Nah, gimana caranya supaya tidak terjadi perdarahan? Maka itu ibu hamil tuh
harus persiapkan kondisi kehamilannya dari sejak dia belum hamil kan. Iya. Namanya persiapan prakonsepsi, prakehamilan. Paling gampang apa? Paling gampang kita lihat ibunya anemia apa enggak. Anemia itu artinya kekurangan sel darah merah, kekurangan hemoglobin. Kalau misalnya modal dia lagi hamil, anemia, hemoglobinnya rendah, ketika berdarah, ya makin berisiko dong, habis sehingga berisiko terhadap nyawanya kan. Iya. Dan harus dilihat organ kandungan perempuan itu dalam 1 menitnya itu mengalir 500 cc darah ke Setengah situ. liter. 500 cc ya, setengah liter dalam 1 menit. Jadi kalau terjadi perdarahan, persalinan, berdarah keluar terus nggak sebanyak sebanyak itu. Oh, makanya bisa meninggal saat persalinan karena darahnya habisnya Habis cepat. Makanya salah satu penanganan paling puncak dari proses persalinan itu angkat rahim. Semuanya kita angkat untuk menghentikan perdarahan, untuk nyelamatin nyawa. Iya. Jadi prosesnya gini, setelah kan kayak balon tuh ya, Iya. kayak balon. Si rahim nih. Si rahim, Oke. ada bayi. Setelah bayi lahir, plasenta lahir, itu ada pembuluh darah yang terbuka kan, yang tadinya ngadep ke plasenta kan, Iya. di semua permukaan rahim. Nah di otot rahim itu ada pembuluh darah yang mengalir. Dan dia mengalir di antara otot-otot rahim. Jadi kayak jaring, begini otot rahim, terus di sela-selanya ada pembuluh darah. Ketika persalinan bayi dan plasenta udah lahir, dia langsung mengkeret lagi tuh rahim, bek begini, ngejepit pembuluh darah yang berjalan di antaranya itu, supaya perdarahannya berhenti. Oh, normalnya seperti itu. Normalnya Itu otomatis seperti itu, tuh, Otomatis. Fitrahnya seperti itu dah. Iya, ada kayak kita kontrasin otot keras Iya. tuh, keras begitu. Makanya ibu hamil, habis lahirnya kita pegang, Bu ini rahimnya keras nih. Tandanya normal, nyusut lagi dia. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana dia nggak mampu untuk berkontraksi. Salah satunya adalah kondisi misalnya kurang gizi, anemia. Karena nggak cukup energi untuk kontraksikan otot. Dari situ ngaruhnya. Nah, Itu yang dipersiapkan selama Kehamilan. bahkan sebelum hamil. Iya. Sebelum hamil. Makanya salah satu resiko adalah kurang energi kronik sama anemia. 1 dari 2-3 perempuan Indonesia mengalami anemia defisiensi zat besi, kurang besi dari dietnya yang sebenarnya bisa dipersiapkan. Iya, zat besi. Oh, jadi beresiko tinggi jadinya makanya, Dok. Nah, batas perdarahan pada persalinan spontan yang dari pervaginam itu 500 cc. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari 500 cc, kita sebut sebagai perdarahan pasca persalinan. Kalau sesar batasnya 1000. Jadi namanya persalinan mau sesar mau IC sama-sama berisiko karena menimbulkan perdarahan. Itu transfusi nggak bisa, Dok? Transfusi itu kalau bisa kita jadikan penanganan terakhir kalau emang udah butuh banget. Karena transfusi kan sifatnya kan memasukkan zat Baru orang dari yang lain. asing ya. Iya. Kalau bisa jangan transfusi dari awalnya disiapin gitu. Nah, tapi setiap tindakan persalinan, Dok, mau normal atau sesar, itu disiapkan untuk ada transfusi? Nggak selalu. Standarnya? Nggak selalu. Oh, nggak Rata-rata selalu. kita kan kalau sesar terutama yang berencana, kita tahu kondisi Ibunya. hemoglobin ibunya nih. Oh iya. Oh, 12. iya. Normalnya kan 11. 12 nggak perlu. 11 nggak perlu. Tapi ada kasus-kasus berat di mana mungkin si ibu menderita penyakit tertentu, misalnya HB-nya tinggal 7 atau 8, ekstrim lah beresiko, biasanya kita prepare, siapkan, nggak selalu. Kita siapkan. Oh, jadi yang dibilang ini beresiko buat ibunya, beresiko buat anaknya, itu lebih banyak ke pendarahannya, Dok? Salah satunya. Oh, oke. Nah, tapi ya ini kebesaran Allah juga. Kalau kita lihat, ibu hamil akan kehilangan darah sekian banyak tuh ya, potensinya. Tapi sebenarnya pada saat lagi hamil, jumlah darah dan cairan di tubuh seorang perempuan itu meningkat sampai Nambah. 40%. Oh, jadi kalaupun itu Sebenarnya keluar, aman kalau misalnya perdarahannya Keluar. terkontrol, Iya. nggak akan menimbulkan gangguan kesehatan yang berat. Iya. Tapi yang jadi yang mesti kita jagain adalah kondisi saat dia mau hamil, selama hamil dia mau persalinannya jangan sampai di bawah Iya. batas normal Batasnya. lah, misalnya gitu kita jaga. Itu tugasnya dokter kandungan tuh. selama kontrol itu ya. Kontrol Iya, itu ya. tentu saja sekarang kita balikin lagi dari sampai awal persiapan sebelum hamil gitu. Masalahnya ini kan masalahnya sistemik juga ya. Perempuan-perempuan yang mengalami anemia kurang energi kronik itu rata-rata mengalami itu sejak mereka muda, dari masa remajanya, dari masa usia dewasa mudanya. Jadi memang ya
persiapan fisik menuju reproduksi itu nggak bisa cuman lagi mau nikah doang Iya, atau pas lagi mau hamil hamil. doang. Kita harus lihat masalah fundamentalnya apa. Iya. Dan itu terkait juga sama waktu dia masa kecilnya lahir dari yang ibu mungkin kurang sehat juga. Iya. Ngaruh juga itu terus. Dietnya kurang ya segala macam. Dok, ini kan kalau misalnya ada orang yang punya memang keuntungan, punya uang, akhirnya dia secara sadar ya, suami istri kita mau hamil, periksa dulu deh apa yang harus disiapin. Nah, teman kan banyak orang yang nggak punya akses untuk ke situ. Iya. Nah, itu gimana supaya orang-orang itu bisa tahu, Dok? Iya, yang pertama gini, yang namanya sehat reproduksi itu nggak selalu harus ke dokter atau harus layanan kesehatan. Ya. Sebagian besar masalah reproduksi malah sebenarnya dari gaya hidup sehari-hari itu harus disiapkan. Kan gratis kan? Iya. Kalau makan sehat yang gratis sih ya. Iya. Tapi bisa disiapkan tanpa biaya yang besar dikondisikan. Jadi memang konsepnya persiapan prakehamilan atau prakonsepsi itu menjadi penting sebelum pasangan suami istri menjalani tindakan atau pertolongan apapun. Nah, itu juga poin kedua adalah sehingga pada saat dia menjalankan tindakan atau ke dokter jadi lebih efisien dan fokus kan permasalahannya kan. Dan itu juga tentu saja terkait cost kan. Kita kan pengennya kalau pasien hamil tuh dengan cara semurah-murahnya dan secepat-cepatnya kan. Iya. Tapi di satu sisi kita harus tahu juga bahwa persiapan program hamil itu nggak cuma cepet-cepetan bikin ibunya hamil, tapi bagaimana kita mempersiapkan secara optimal sehingga ketika si ibu hamil itu minim resiko. Tidak ada masalah kesehatan pada saat kehamilan, nggak hipertensi, nggak diabetes, lahiran normal, lancar, dan lain-lain yang lebih menghemat biaya dibandingkan kalau memang gaya hidupnya nggak diperbaiki. Nah, maksud saya nih kayak info-info gini bisa didapat di mana selain ke dokter konsul gitu, Dok. Di Instagram dokter ada nggak gini-ginian? Alhamdulillah ada. Jadi Edukasi kayak gini gitu, Dok. sekarang tuh banyak banget sih kayak gini yang edukasi untuk program alhamdulillah banyak. Saya sendiri udah melakukan ini sejak 2018 lah. Kita share mengenai program hamil gitu kan. Misalnya contohnya nih, pasangan suami istri yang pengen hamil harus ngapain sih? Pertama, lakukan hubungan seksual teratur. Iya. Seberapa teratur? 3 sampai 4 kali. Harus rapi gitu maksudnya. Ya, teratur. Iya. Jangan ugal-ugalan. Jangan ugal-ugalan di jalan. Harus ikut aturan. Teratur supaya frekuensinya. Kalau emang pengen hamil gitu ya. Ya, frekuensinya antara 2 sampai 4 kali per minggu misalnya nih edukasinya nih ya. Bukan dirapel di weekend doang nih, sehari main 4 kali. Iya. Oh, itu beda hasilnya? Beda hasilnya. Selain gabut banget gitu ya. Iya. Karena spermanya makin habis dong. Makin dikeluarin. Nah, kenapa harus setiap selang sehari, selang 2 hari? Setiap 48 sampai 72 jam. Nah, jadi ada 2 hal. Yang pertama, kan kalau kehamilan tuh pertemuan sperma sama sel telur ya. Sekarang ini dulu dah sebelum lanjut. Asal-usul anak dari mana? Asal-usul anak. Asal-usul anak. Bisa muncul. Dari Allah. Iya. Dari sperma lah. Sperma. Sperma doang. Dan sel telur itu bertemunya. Jadi, sperma dan sel telur. Asal-usul anak itu asalnya dari ibu, ya kan? Dari rahim ibu kan? Iya. Nah, atas usul suami. Iya. Oh, asalnya dari ibu. Usulnya suami. Iya. Jadi suami harus rajin kasih usul yang berkualitas. Gitu. Jangan asal usul ya. Kalau usul jangan asal. Kalau asal nggak boleh usul. Nah, jadi kalau kita lihat proses pembuahan, sperma itu sekali dilepasin, dia bisa bertahan 48 sampai 72 jam. Setiap 2-3 hari itu dilepasin, dia bisa nongkrongin tuh, nungguin. Sel telur lewat. Nah, sel telur. Dia nungguin, bukan dia nyamperin dong. Dia nungguin di situ, pun ngider-ngider di situ, nyari sperma. Nyari telur, sperma. dia ngider. Dia ngider situ, bertahan dia, ngetem. Nyari gitu kan, nongkrongin. 48 jam sampai 72 jam. Dia tahan di situ. Sedangkan sel telur, sekali dilepasin tuh, ovulasi kan namanya, dilepasin, dia cuma mampu bertahan 24 jam maksimal. Kalau misalnya hubungan sekali seminggu, nggak ketemu momennya tuh. Sperma 3 hari mati. Telur lewat, nggak ada yang nongkrongin kan. Nah, tapi kalau setiap 2-3 hari, dia sip-sipan tuh kan. Mati ada yang baru. Besok kayak 2 hari lagi ada yang baru. Kenapa tiap 2-3 hari juga? Karena sperma dia butuh reload dulu, diisi dulu, dibagusin dulu, matengin sebelum dia dikeluarin. Jadi kalau semakin sering ngeluarin,
Kualitasnya semakin turun dan kok semakin turun juga jumlahnya. Oh, kualitasnya makin turun. Iya. Kosong. Jadi makanya kalau tiap hari ya kalau senang boleh-boleh aja. Iya, Tapi iya. kalau mau Kalau program hamil, Ya untuk rekreasi sih boleh. Boleh Untuk- rekreasi. Untuk reproduksi nggak Tapi baik. kalau Kalau untuk produksi. pengen emang hamil, jangan gitu. Jangan gitu. idealnya Idealnya hubungan diatur. teratur. Nah, sama juga banyak yang hubungannya di masa subur. Ya kan? Salah. Tanggalan, nggak salah. Masa Memang subur tuh maksudnya apa, Dok? Masa Masa subur subur nih tuh pelepasan Ovulasi. ovulasi itu. Nah, masa subur itu adalah masa di mana sekitar sel telur itu dilepaskan. Iya. Nah, sekitar 3 hari sebelum ovulasi sampai 24 jam setelah ovulasi. Jadi sekitar 45 hari aja tuh. Oke. Nah, kan kadang perempuan suka masa subur nih gitu kan. Nah, permasalahannya masa subur tiap perempuan tuh tiap siklus bisa beda-beda. Ada yang 14 hari, ada yang 16 hari. Jadi ovulasi itu terjadi 14 hari sebelum perkiraan haid berikutnya. 14 hari sebelum. Nah, Oke, misalnya gini, Perkiraan haid. kita haid tanggal 1. 28 hari kemudian akan haid lagi, tanggal 28. Gitu nggak sih, Dok? nggak gini. Misalnya ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Biar gampang aja, Dok. Tanggal Iya 1. nih. Nanti belakang berarti dah. Iya. Iya, lebih gampang. Tambah-tambah nih, Dokter oke, aja oke. yang jelasin, dokter Tanggal aja berapa? yang Tanggal 4, oke. Dokter Ya. aja jelasin. Tanggal 4. Ini kalau misalnya si Nyonya A ini sekarang berovulasi, tapi nggak ada keluhannya kan, ovulasi. 2 minggu lagi tanggal 18 dia tuh haid tuh. Jadi kita hanya bisa memperkirakan haid kalau terjadi ovulasi. Masalahnya itu. Tapi dari tanggal awal haid sampai ke tanggal 4 ini matangnya berapa lama itu Kita nggak beda-beda. tahu. Beda-beda. Variasi. Oh. Oh, jadi kita inget-inget aja dong, Dok. Misalnya tanggal 8 nih ya, tanggal 4. Tanggal 18 istri kita haid. Iya. Kita inget nih, tanggal 4 kita Hubungan apa enggak? Gitu. hubungan apa enggak gitu. Iya. Nah, Tapi kan haid, jadi berarti nggak jadi. belum. Iya. Jadi makanya buat perempuan yang haidnya teratur plus pas 28 hari itu pas dia enak kan hitungnya kan? Iya. Oh. Nah, oh pasti dia pokoknya kalau saran tanggal 18 berarti 16 bulan depannya kan gitu kan. Iya. Berarti Iya. bisa kira-kira tuh 14 hari sebelumnya. Tapi kebanyakan perempuan itu haidnya berubah-ubah. Iya. Bisa maju mundur tanggalnya. Itu bisa selisih antara dari 2 hari sampai 7 sampai 10 hari bisa berubah-ubah. Tapi masih normal namanya gitu. Oh. Makanya daripada bingung-bingung ngitung masa subur yang agak susah, Mendingan teratur aja mendingan udah. teratur aja. 2 sampai 3 kali sehari. Ya. Sehari. 2-3 4. hari sekali. Kalau seneng boleh 2 Iya. hari. Tapi Dua- nanti kualitas 2 nggak sampai oke. 4 kali lah. 2-4 kali. Tapi Senin, ini Rabu, Jumat, Minggu. Iya, gitu. di jeda-jeda aja. Senin, Rabu, Jumat, Minggu, Selasa. Iya. Oh. Masa Daud. Masa Daud ya. Karena kalau misalnya diregularkan itu juga buat psikologi nggak lebih tertekan kan. Oke. Karena banyak orang-orang ngitung masa subur pakai aplikasi, pakai mana. Oh, nggak Wah, ini jadi-jadi harus ya? sekarang nih kemana Iya, belum pulang iya. nih suami gua nih. Iya, iya. Udah Orang capek apa lagi nggak di jadi? mall kan, lagi di mall. Iya. Sekarang ini. Sekarang nih, ayo. Iya. Berantem jadinya itu. Iya. Jadi bikin anak kan. Iya, iya, iya. iya. Kan bikin anak juga harus bikin enak. Nah, bikin enak dulu baru jadi yang anak. buat yang program itu harus juga bikin enak, nggak bikin anak doang. Gitu. Ada syaratnya nggak? Misalnya gini ya. Habis subuh. Ya, waktu. Iya, waktu. Iya. Waktu. Nah, jadi tadi Iya, the best tadi udah tahu time. ya berarti ya kenapa Prime teratur time, aja. prime Karena time. kapanpun ovulasi Iya. dia peluangnya tinggi. Iya, karena udah nunggu di sperma nih. Ya. Tapi kalau kelamaan spermanya jelek. Iya. Ya. Nah, sekarang waktu yang paling bagus. Nah, memang banyak nih yang bingung. Pagi, subuh, siang, sore, malam sebenarnya. Iya. Nah, sebenarnya sampai saat ini tidak ada waktu khusus yang direkomendasikan untuk dilakukan lah Iya. hubungan itu. Window time-nya nggak ada. ngomongnya. Iya. Ya, sebenarnya sama aja. Sama aja. Sama aja, Subuh, iya. pagi, siang, sore, malam, tengah malam bebas. Iya. Tapi memang, kenapa bisa orang berpikir tadi subuh apa pagi? Iya. Memang ada beberapa penelitian yang mencoba melihat jumlah sperma yang dikeluarkan di pagi hari dibandingkan di waktu-waktu yang lainnya. Ada beberapa yang melaporkan jumlahnya lebih banyak. Tapi kalau dilihat lagi penelitian dan data yang lainnya, bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, sama aja, tidak signifikan perbedaannya. Jadi sehingga nggak perlu mikirin mau Jamnya, pagi, siang, iya, malam. Pokoknya harinya. seketemunya Iya. hajar, Iya. yang nyaman dua-duanya. Karena nggak cuma bikin enak, tapi harus bikin enak juga. Enak, betul. Iya, iya.
Dok, nih ada kasus yang 11 tahun baru hamil, tapi normal-normal aja dok, nggak diapa-apain. Ya. Itu 11 tahun yang nggak jadinya itu kemungkinannya apa dok? Nah, tadi yang saya bilang, kita tuh program hamil, mindsetnya bukan bikin cepet-cepetan hamil. Kita harus tahu bahwa hamil itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita sebagai manusia cuma bisa nyiapin aja. Si ibu sewaktu-waktu kalau dikasih amanah, itu hasilnya bagus. Iya. Iya. Jadi kalau kita lihat datanya, Cing ya. Ini saya jelasin dari awal dulu ya. Iya. Pasangan suami istri yang udah ngelakuin hubungan teratur tadi, itu dalam 1 bulan peluang hamilnya 30%. Jadi nggak semua langsung hamil tuh. Oh, itu kalau teratur aja pun peluang hamilnya 30%. Ya, jadi pengantin baru, Iya. ini bulan ini nikah nih, Mei. Nanti yang hamil bulan depan tuh 30% lah. Ada 100 berarti 30 yang hamil kan. Iya. Lanjutin lagi hubungan seksual lagi teratur sampai 3 bulan. 50% bakal hamil sendiri tuh. Oke. Jadi jangan stres kan, belum hamil ini 3 Iya. bulan. Sisanya ditungguin lagi sampai 6 bulan, total 70% akan hamil secara alami. Alami. Nah, ditunggu sampai setahun, 85% akan hamil hamil. secara alami. Sisanya 15% ini adalah pasangan yang mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Infertilitas itu adalah ketidakmampuan satu pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur, tidak menggunakan kontrasepsi selama setahun. Dan enak. Dan enak. ya. Oh, baru Kalau setelah bisa setahun baru enak, dibilang ada Setahun. itunya, Nah, gangguan. jadi ini semoga pasangan jadi nggak stres buru-buru Iya, kan. nggak buru-buru. Jadi pasangan datang banyak sih. Dok belum hamil, coba diteraturin dulu hubungannya. Atau ternyata LDR, LDM ya istilahnya. Iya, LDM. Tinggalnya jauh-jauhan, ketemunya sebulan sekali, 3 bulan sekali, ya peluang kehamilannya makin turun dong. Iya. Tapi beberapa dari mereka menjadwalkan dengan lebih baik jadwalnya, bikin anak dapat, hamil sendiri kan. Iya. Jadi itu definisinya. Nah, dilihat dari yang 15% ini sisanya, kenapa nih yang belum hamil setahun? Sebenarnya mereka punya peluang hamil alami nggak sih? Punya, Cing. Oh. Tapi peluang hamil alaminya tidak setinggi orang-orang yang tadi udah hamil duluan. Orang-orang yang udah hamil duluan, peluang kehamilannya bisa sampai 30% per bulan. Ya. Kayak bulan pertama. Ya. Nah, pada orang-orang yang belum hamil, itu sekitar 1-3% per tahun mungkin peluangnya. Jadi kita nggak kaget, kita nggak heran kalau ada banyak pasangan yang datang ke kita udah sekian lama, baru ketemu, baru salaman, besoknya udah hamil lagi. Ya, mujizat dari Allah itu. Iya, Karena udah memang ada peluang kehamilannya. Nah, lantas kalau gitu tugas dokter apa? Permasalahannya, orang-orang yang peluang kehamilannya rendah ini 1-3%, waktunya nggak banyak. Karena apa? Sibuk. Sel telur enggak. Usianya. Sel telur pada seorang perempuan makin lama akan makin Iya. turun seiring dengan peningkatan usia. Usia. Oh. Tugas kita ngebantu meningkatkan peluang kehamilannya Iya. menjadi seperti yang Normal. normal tadi. Oh. Gitu. Jadi ada banyak yang sekian nggak diapa-apain tuh hamil sendiri, tapi butuh waktu lama. Ya, kita nggak mungkin dong nyaranin tunggu aja buka yang 11 tahun itu kan. Iya. Nah, sebagai dokter kita harus melihat masalahnya apa nih. Masalahnya di mana, treatmentnya apa supaya yang tadi 1-3% per tahun peluang kehamilan jadi 30% per bulan. Bisa di booster dengan cara. Pakai terapi-terapi yang udah terbukti secara ilmiah. Oh. Misalnya gini ya, misalnya ada seorang perempuan, permasalahannya telurnya nggak matang-matang, ya, ada mengalami gangguan ovulasi. Harusnya tiap bulan menghasilkan sel telur matang tuh. Ya. Tapi si istrinya nggak pernah menghasilkan sel telur matang. Ada nggak peluang dia hamil? Ada, orang setahun sekali dia ada sel telur matang mungkin ya. Gitu. Iya. Tapi kan kayak ngundi aja itu, Iya. kapan jadinya. Nah, kita kasih obat pembesar sel telur gitu, pematangan sel telur. Oh. Lalu jadwal hubungan kita antepin, dijadwalkan, peluangnya meningkat deh kemungkinan hamilnya karena dia jadi punya sel telur. Nah, itu mungkin bisa meningkat dari 1% jadi 5%, 8%. Nah, kita bisa lakukan secara bertahap sesuai dengan step by step, atau bisa juga langsung mengandalkan teknologi yang paling tinggi, misalnya bayi tabung, kalau ada indikasi medis. Gitu. Jadi itu semua perlu dibicarakan sama pasangannya, dan sebelumnya pasangannya harus melakukan pemeriksaan lengkap dulu. Nggak main ujuk-ujuk langsung bayi tabung, langsung inseminasi atau langsung kasih obat. Supaya tepat tuh. Iya. Iya. Kadang-kadang memang kita sering dengar cerita tuh ya, pada istrinya mau periksa, Suaminya nggak mau, atau suaminya yang pengen periksa, ada denial dari pasangan gitu ya. Ya itu pemahaman masyarakat sih ya, makanya Cing bener. Sarah tuh lihat di mana sih ya, alhamdulillah tuh
udah banyak sekarang yang secara sukarela ngasih edukasi untuk hal-hal kayak gini gitu kan. Dan memang bayangin di Indonesia itu ada sekitar 40 sampai 50 juta pasangan usia subur. Kalau 10 sampai 15% mengalami infertilitas, berarti minimal ada 4 jutaan sampai 6 jutaan 7 jutaan yang mengalami dan butuh informasi kayak gini sih. Dan nggak semuanya butuh bayi tabung, nggak semuanya butuh ke dokter kan? Iya. Sebagian dari mereka butuh informasi-informasi awam umum seperti ini dijalanin hamil sendiri gitu. Iya. Nah, alhamdulillahnya saya dapat insight feedback dari follower-follower saya yang Berhasil. hamil. Gara-gara saya follow dokter, saya hamil. Nggak gara-gara suaminya dong, masa gara-gara follow saya. Saya bilang aja, ini gara-gara di follow suami ibu, bukan gara-gara di follow saya. Iya. Nis, bini lo suruh follow. Di sini Gani sedang menunggu juga. Wah, insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Salam gadis dulu. Teratur yang penting. teratur. Gitu. Nis, kuncinya teratur dari Pak Ganis Dokter. Ajay. Ganis Ajay. Iya, gaya hidupnya juga dok Gaya ya. hidup. Kayak begadang gitu-gitu, Iya. makanan-makanan. Ngeband. Ya dia ngeband masalahnya. Nggak ngaruh, masa ngebandnya ngaruh. Iya, siapa tahu ya. Kalau makanan ada nggak? Misalnya kalau cowok lebih baik makan apa, cewek? Nah, sekarang kita masuk ke gaya hidup ya. Ah. Gaya hidup. Gaya hidup sebenarnya kita bikin gampang aja. Diet, aktivitas fisik atau olahraga, sama keseimbangan antara stres sama bagaimana kita beristirahat ya. Kita mulai dari makanan dulu ya. Nah, sebenarnya nggak ada makanan atau bahan makanan khusus yang dianjurkan untuk dikonsumsi terus-menerus oleh pasangan suami istri. Nggak ada. Daging kambing, Terus-menerus, enggak. Jangan. torpedo. Nah, Kurma apa? Kurma kuning. Darah ular. Iya. Selalu buat vitalitas. Jamu-jamuan. Nggak ada jadi yang kayak gitu nggak ada nih. Minum ini akan jadi ini. Jakarta, Nggak ada. Bandung. Oh. Jadi justru pasangannya pengen hamil diwajibkan ya menjaga dietnya, mendapatkan variasi sumber makanan yang cukup. Jadi bervariasi. Sayur gitu-gitu Nih, aja. makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, Oh, seimbang aja pokoknya tuh. sama mikronutrien, vitamin, mineral. Sumbernya dari sayur dan buah-buahan. Oh. Jadi variasi tuh. Sayuran Iya, iya. berbagai warna, buah-buahan tuh dikonsumsi variasi karena semua mengandung zat gizi yang saling melengkapi. Tapi khusus untuk si istri, nah si istri ini agak perlu perhatian. Dia perlu tambahan yang namanya suplementasi asam folat. Jadi folat itu vitamin B, vitamin B9 tepatnya. Dia ada di bahan makanan sehari-hari, ya ada di sayur-sayuran, buah-buahan ada. Tapi pada orang yang mau hamil, kita mau mencegah jangan sampai dia mengalami kekurangan asam folat di tubuhnya. Karena kekurangan asam folat itu menyebabkan cacat pada janin dan keguguran. Ah. Jadi WHO nih di seluruh dunia merekomendasikan semua ibu-ibu yang berpotensi hamil, bukan cuman yang pengen hamil doang, itu mengkonsumsi suplementasi asam folat dengan dosisnya minimal 400 mikrogram per hari ya, mcg. Supaya kalau nanti hamil, tubuhnya nggak kekurangan asam folat dan bayinya nggak kekurangan asam folat sehingga hamilnya sehat. Iya. Ada tuh dok, Jadi ini hanya. Apanya? Obat-obatnya gitu ada. Vitamin tuh vitamin. Vitamin itu ada. Suplementasi bisa dibeli umum. Oh, Jadi oke. selain memperbanyak makanan folat, tambahan suplementasi supaya menjamin tubuhnya nggak kekurangan dosis yang memang diharapkan harian tuh sekitar 400 sampai 600 gitu. Jadi gizi nggak ada pantangan juga nggak ada ya, nggak boleh makan ini nggak boleh makan itu nggak ada juga kecuali alergi lah. Iya. Jadi prinsipnya ya harus enak. Biar jadi anak. Ya, gitu kan. Ya, setelah diet, setelah makanan yang disiapin, Gaya hidup tadi makanan, diet. Kedua Iya. aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Kan sekarang lagi rame nih kaum perubahan nih kan. ya. Ya. Mager gitu kan. Iya. Nah, itu menyebabkan seseorang berpotensi obesitas. Ah. Obesitas, kelebihan berat badan itu juga berpotensi Ngaruh. menyebabkan gangguan kualitas sel telur dan sperma. Oh, baik laki maupun perempuan. Jadi, pasangan suami istri boleh nggak olahraga? Wajib olahraga. Bagaimana batasannya? Kalau bisa minimal 30 menit per hari selama 5 kali seminggu. Berarti 150 menit per Per minggu. Tapi jangan dirapel juga. Dirapel capek lah. Iya. 3 kali 5 kali, tapi Nah, 30 kalau mau menit. agak 30 berat menit. boleh tiap sekali seminggu weekendnya misalnya. Misalnya 30 menit jalan pagi. Nanti di Sabtu Minggunya sekali sepedaan agak jauh atau berenang gitu Iya. ya. Atau olahraga apapun ya, gym atau segala macam boleh. Tapi kalau yang obesity, overweight itu
45 menit sampai 60 menit rekomendasinya. Sehari. Agak dinaikin sehari. Jadi 225 sampai 300 menit per minggu. Intensitas olahraganya nggak usah berat-berat, intensitas moderate aja, sedang aja. Jadi nggak usah sampai Panjat tebing ngapain lu? Perahu naga. Iya. Kicau mania. Bukan olahraga. gampangnya nih, olahraga moderat sedang tuh apa sih? Kita ngos-ngosan, tapi ngomong masih bisa dimengerti. Iya, nggak sampai yang Ya, oh itu air jangan. ya, tapi Itu kalau- berlebihan itu. Nah, itu ngerti lah gitu Iya, kan. iya. Olahraga. Jalan kaki masih itu. Iya. Ya body weight aja lah yang pakai beban. Pilihan olahraganya macam-macam. Mau yang suka sekarang lagi mau pedal, Lari, orang lagi seneng lari. boleh. Kuda. Ya kalau punya kudanya Boleh. boleh aja. Tapi yang kuda mah olahraga kudanya. Iya. Kita gini-gini. Untuk kudus. Iya. Apa? Pas hujan. Iya. Ya, Cuma pengen ngeluarin itu. cuman pengen ngeluarin iya. itu. Kalau katanya ada yang bilang kalau cowok ini leg day, fokus di leg day kalau nge-gym katanya. Emang iya, Dok? Variasi aja, nggak apa-apa. Katanya Nggak fokus harus di kaki kalau itu. di bawah, enggak. Ah. Variasi aja, nggak apa-apa. Nah, cuman yang sepeda tadi, catatan sepeda. Memang ada penelitian yang melaporkan kalau pada laki, bersepeda lebih dari 5 jam per minggu, itu berpotensi menimbulkan gangguan produksi sperma. Iya, Jadi katanya. itu bisa diperhatikan juga. Karena ketekan terus ya. Jangan terus. Nah, Lance Armstrong gitu kan, Lance Armstrong. Hah? Lance Armstrong. Lens. Lance Armstrong yang Lance, juara Tour de France, dia ada pesepeda. gangguan itu katanya. Iya, iya. meskipun nggak semua tapi beresiko ya. Iya. Beresiko. Nah, terus Ijip. olahraga pilihannya macam-macam, mau nge-gym segala macam boleh ya. Sama ini tidur tadi kan? Ah ya, istirahat. Tidur kalau pada perempuan tidur kurang dari 6 jam per hari malam itu berpotensi menimbulkan gangguan Sel telur. ovulasi. Oke. Laki-laki juga gadang kebanyakan itu ganggu produksi sperma. Kualitas spermanya. Kualitasnya ya. Oh. Ya kalau sperma tuh dua lah, jumlah sama kualitas tuh. Dia saling Ngerokok. Nah, masuk sekarang ke gaya hidup yang merusak nih ya. Waduh, Langsung aja. merusak. Masuk. Gaya hidup yang merusak. Terang-terangan aja nih. Iya. Ya kan? Pertama adalah Merokok. Baik yang merokoknya dibakar maupun yang disetrum, ya kan? Elektrik. Itu perempuan laki ngaruh tuh dua-duanya. dua-duanya ngaruh. Oh. Nih ribut nih, ya nggak ribut, maksudnya dikomplain. Ah, tetangga saya Rokok. berat. Anaknya 7. Nah, Ya. Jadi gini penjelasannya, tiap orang laki itu punya stok sperma yang beda-beda. Oh. Dari hasil penelitian, aktivitas merokok itu menurunkan jumlah sperma, produksi sperma, dan menimbulkan beberapa parameter, ya gangguan parameter ya, benangnya jadi kurang baik, kerusakan genetik gitu. Jadi bisa aja si A lahir dengan sperma 300 juta, begitu dia ngerokok tinggal 100, 200 masih bisa. Masih ada. Masih banyak. Tapi ada yang si B lahir cuma pakai 50 juta sperma, Ngerokok lagi. ngerokok lagi tinggal 10, tinggal 5. Nah, itu kan harus disikapi, nggak Iya. bisa dibantah dengan kasus beda-beda tiap orang Iya, ya. iya, Jadi iya. faktanya bahwa merokok itu meningkatkan risiko kesuburan karena mengganggu produksi sperma. Meskipun tidak pada semua orang mengalami gangguan kesuburan. Itu satu. Termasuk rokok elektrik juga ya, harus dilihat tuh karena mengandung berbagai macam bahan kimia. Iya. Terus obat-obatan terlarang, narkoba udah pasti, Iya. ya kan. Terus cowok nih, segala sesuatu yang meningkatkan suhu di testisnya, di bawah zakarnya. Apaan suhu yang naik, yang bikin naik suhu? Pakai celana terlalu ketat. Wah benar Soleh. Solihun benar. Kenapa? Iya dia nggak ini keketatan tuh celana lo. Lagi ngobrol nih tentang dia ini. Jadi panas. Benar jadi panas. Jadi Naik Harley. naik Harley, Kan mesinnya panas bawakan mesinnya panas. ya. Ini. Mesinnya Yang panas. motor gede. Iya. Iya. Nah, tau nggak kenapa buah zakar tuh gondol-gandul? Karena dia suhunya lebih dingin daripada suhu tubuh, terpisah dia tuh. Oh. 2 derajat lebih dingin dia. Dia Jadi lebih kalau dingin? Suhu tubuh kita 36, 37, dia tuh 34 lebih dingin. Karena itu temperatur suhu yang diperlukan untuk sperma berproses dihasilkan di situ. Punya suhu sendiri baru tahu. Suhu sendiri. Minus 2 derajat. Masa minus 2 derajat? Iya. Oh iya. Minus 2 derajat dari suhu tubuh kita. Makanya kenapa pengantin baru tadi 30% hamil, mungkin pada nggak pakai celana dalam kali. Iya. Iya. Adem terus. Mungkin Jadi sambungan. kualitasnya bagus Ya, spermanya. jadi intinya segala sesuatu yang menimbulkan panas itu beresiko.
Tadi udah disebut. Celana motor ketat. gede, Oh, motor gede. Ketat, moge. Iya. Memangku laptop ke zaman WFA tuh. Bener, Covid. gini katanya nggak boleh memang. Jadi kalau Karena mau panas. hamil yang dipangku istri, Nah, laptop. jangan laptop. Iya kan? Iya. Handphone Laptop. Ya. dipaksa terus sebenarnya. Ini lagi habis ketawa. Handphone katanya ngaruh dong. Bener Nah. nggak? Handphone dikantongin gitu. Nah, jadi handphone jangan simpan di saku celana. Bener itu? Karena gelombang elektromagnetiknya itu bisa mempengaruhi testis. Sekarang kan jam HP-nya 2 kanan kiri. Iya. Satu HP, SIM card-nya 2 lagi. Iya. Dan intinya Jadi- kalau yang belum punya anak taruh di ini aja. Belum lagi yang disabuk di sini kan, bawa Ada. bapak. Iya. Bawa bapak juga disabuk tuh. Tuh. Oh gitu, Ya. ngaruh itu ya? Oh, power. Power bank. Terus sauna sama Ah, sauna. merendam air panas tuh juga. Itu jangan. Iya kan bikin naik suhu. Naik. Oh. Sering-sering. Ciater. Ciater jangan sering-sering ke ciater. Iya, iya. Kolam air dingin aja, ke ciater jangan. Oh, itu ngaruh semua. ngaruh. Tahu. Dudukin kompor. Sama Ya, ini itu ya, jangan. Bakar. Iya, Itu orang-orang yang cowok kerjanya pakai seragam kerja atau yang berhadapan kayak chef di dapur tuh Iya. kan api Panas. segala itu mesti dikondisikan lah, istirahat apa segala macam gitu. Oh itu Oh. Ya sama ya orang-orang yang harus bekerja dengan motor gede apa segala macam itu kan Tuh, Iya. panas ya. dulu, panas. Ojol ya. Ojol juga, ya. Iya mungkin ngaruh juga Jauh-jauh. tuh. Iya. Jangan ketat. Alkohol. Alkohol ya itu harus di stop. Itu Baik kualitas pada laki-laki atau perempuan. sperma juga. Sperma dan Dan sel telur juga. Ah. Oh, tuh ngaruh juga. Waduh. Sama ini tadi kita udah sebutkan overweight, underweight juga. Terlalu kurus. Terlalu kurus juga nggak baik. Gitu. Artinya kurang gizi ya. Iya. Oh, iya. Nah, jadi bagaimana yang di atas ke berat badan ideal, yang bawah naikin ke Iya. berat badan ideal. Makanya diet ke Bamet. Nah, gua langsung Nyambung. Kapan Biar ideal kita ke sana semuanya. Lang? Kapan kita ke sana Lang? Ayo, gue sama bini gue udah mau bini gue. Iya, bisa diatur. Ya dok, kita ke Bamet ya dok. Ketemu Insya ya, Allah. Insya Allah. Pokoknya ya. ketemu nih nanti. Iya, Bisa, iya, bisa, iya. bisa. Dok, terima kasih udah hadir di sini. Mudah-mudahan bisa datang lagi ke sini ya karena banyak ya, Iya, yang info. ditanyain banyak. Iya, soal ini nih. Fertilitas. fertilitas. dan reproduksi. Bukan cuma saat hamil doang, ternyata banyak banget yang harus kita Sebelum, perhatikan bahkan dari sebelum. muda. Bahkan dari belum muda. nikah juga udah Iya. harus disiapkan. Iya. Tadi yang Iya. penyebab kematian ibu kan Pendarahan. perdarahan, Infeksi. infeksi. Itu kan ibu kita Kartini meninggalnya karena preeklamsia. 4 hari setelah melahirkan. Oh iya. Ibu kita Kartini. Iya. Kalau Cing baca tuh sejarahnya Oh, meninggal itu preeklamsia itu. baru 4 hari melahirkan anak pertamanya, umur 25 tahun, kejang. Kejang itu ya preeklamsia. Eklamsia. Oh. Itu emang udah permasalahan dari dulu gitu ya. Udah ada dari Ya, bagaimana mengurangi itu ya kematian Iya, di ibu. Nanti bikin ho-ho-hi edisi bikin Bikin anak, bidanan. bikin anak. Bikin anak, edisi bikin anak. edisi bikin enak dan bikin anak. Iya. Hoi Objin. Hoi, oh ii. Iya. dibalik. Hoi. Bintang tamu ulang tahun. Bintang tamu ulang tahun, Tan. Jangan tahu ulang tahun. Apaan sih? Tahu tiba ulang tahun kita. Ulang tahun Hoi. kita. Iya, Kita iya. mau ulang tahun di Agustus soalnya. Oh, dong. iya. Sama sama Bamet berarti Agustus ulang tahun. Nah, ayo kita barengin. pas. Kita 5 barengin. tahun. Kita 5 tahun Iya, umurnya Hoi. pas ini. Pas nih. Emang udah ketemu lah nih sel Oh, telur ya kan sama. Objen nih. Oh. Nah, iya memang. Iya. Memang. Hai Objin, hai Objin. Hai Objin, hai Objin. Iya, iya. Dok, terima kasih ya dok ya. Terima kasih ya, Sehat terima kasih ya. selalu. Thank you Mudah-mudahan banget. berkah, mudah-mudahan segera dapat Semoga jawabannya bermanfaat. PhD-nya. Iya, Segera. S2, S3-nya itu Iya, semoga lancar. S2-nya lancar dan udah nggak usah terlalu sekolah lagi dok. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Hoi, Pilar Kelima Demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Mantap.
sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Iya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau Manis. ini dah. Manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Cak dapet, ilmu dapet. Gini contoh Abdul deh. Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jangan kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat. Ilmu dapet. Udah bisa tektokan. Nah, Sing Abdel ini.